Quran sudah ada, tumbuh hadis. Maka dinilai hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Bagaimana ungkapan Nabi kok dinilai oleh orang terkini? Nah, jadi ungkapannya ya jangan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Sudah, itulah hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang penyimpangan oleh Bapak Panji Gumilang, yaitu tentang terkait pemikirannya. Jadi alasannya Bapak Panji Gumilang menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan karena orang di zaman sekarang, orang terkini ini, kenapa menilai hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini palsu. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Tauhid mulkiyah hilang, tauhid rububiyah hilang, tumbuhlah hadis-hadis. Quran sudah ada, tumbuh hadis. Maka dinilai hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Bagaimana ungkapan Nabi kok dinilai oleh orang terkini? Teman-teman semuanya sudah dengarkan bagaimana di zaman Nabi kok dinilai orang-orang terkini ya. Semestinya perkataan semesti ini itu sejatinya Bapak Panji Gumilang itu tidak mempercayai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu alias menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang waktu sholat Id itu ya, itu kan jarak-jarak. Jadi Panji Gumilang ini tidak memakai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang merapatkan shaf ya. Akan tetapi mengambil Al-Quran dan kemudian ditafsirkan menurut isi kepalanya sendiri ya. Yang tentang waktu itu yang pada saya bahas, yaitu tentang sholat jarak itu surat Al-Mujadalah kalau nggak salah ya. Jadi dia mengambil surat Al-Mujadalah kemudian ditafsirkan menurut pemikirannya sendiri. Jadi sudah jelas ya, penyimpangan Bapak Panji Gumilang itu sudah jelas sekali ya. Jadi mereka itu menolak keseluruhan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil Al-Quran kemudian ditafsirkan menurut isi kepalanya sendiri. Dan ini jelas adalah sesat ya, jelas sesat. Nah, mari kita lanjutkan. Ada yang lebih menarik dalam pembicaraannya. Yang dibawa Nabi itulah Al-Quran. Quran yang dibawa Nabi itu wahyu dari Allah, dan yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Karenanya pikiran merdeka kita mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Nah, itu kan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim ya. Jadi bukan Allah berfirman ya, akan tetapi Rasulullah SAW itu berkata di dalam Al-Quran. Ini jelas-jelas ya, golongan Bapak Panji Gumilang ini adalah golongan Al-Quraniyun, yaitu mengambil Al-Quran dan menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini berbahaya, dan ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Jangan sampai putra-putri Bapak ya itu dimasukkan ke pondok ini. Dan golongan ini ada di Indonesia. Nah, inilah di Pondok Al-Zaitun ya. Mengapa? La yantiku anil hawa. Nabi Muhammad tidak ngomong dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Jadi ungkapannya ya jangan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Sudah, itulah hadis Nabi. Nah, teman-teman semuanya, jadi ya tentang masalah ini ya, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait golongan Al-Quraniyun, yaitu golongan yang mengambil Al-Quran dan menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhahullah Ta'ala. Demikian pertama yang ingin
kita jelaskan, yaitu pemikiran ingkarus sunnah, ya, ingkarus Ingkar sunnah, sunnah. yaitu menolak sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang orang-orang yang menolak sunnah tersebut, mereka menamakan diri mereka dengan Al-Quraniyun, ya. Al-Quraniyun yaitu maksudnya adalah yang membatasi diri hanya pada Al-Quran dan tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya orang yang mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi wasallam. secara umum ada dua model. Model pertama yang mengingkari seluruh sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, murni hanya membatasi diri dengan Al-Quran. Yang kedua mengingkari sebagian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari sebagian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, akan tetapi ya, kalau saya menilai Bapak Panji Gumilang ini, dia menolak keseluruhan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti tadi ya. Jadi hadis-hadis Nabi ini kok dinilai orang sekarang ini hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini palsu ya. Jadi Bapak Panji Gumilang itu tidak mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditolak. Tetapi mengambil Al-Quran dengan pemahaman, pemikiran sendiri, bukan pemahaman para ulama. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak kembali. Yang mengingkari seluruh sunnah Nabi, mereka disebut dengan Al-Quraniyun, ya. Al-Quraniyun itu nisbah kepada Al-Quran, bahwasanya mereka pengikut Al-Quran tanpa mengikuti sunnah. Sebenarnya penamaan Al-Quraniyun kepada mereka adalah penamaan yang indah, tidak pantas bagi mereka. Kalau kita sebut Qur'ani, maksudnya adalah orang yang mengikuti Al-Quran, menjalankan Al-Quran dengan cara menjalankan yang benar, ya. Ya, maksudnya demikian. Yang perhatian terhadap Al-Quran, tentunya kalau perhatian terhadap Al-Quran akan mau tidak mau mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang menjelaskan isi Al-Quran adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksud mereka dengan Al-Quraniyun adalah orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tersebar. Dan kita juga tahu di tanah air kita juga ada pemikiran yang seperti ini, menolak sunnah secara total ada, dan menolak sebagian sunnah juga ada, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada Al-Quraniyun, ya, kita jelaskan dulu tentang wahyu, ya. Wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran Disebut dengan sunnah, ya. Hadis. Sunnah, ya. Dua-duanya wahyu, ya. Dua-duanya wahyu. Kenapa? Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yamtiku anil hawa." Dan Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, ya. Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, in huwa illa wahyu yuha. Wahyun yuha. Yang diucapkan itu adalah wahyu, ya. Yang diucapkan adalah wahyu. Wahyu. Ini jelas, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya, ya. Kalaupun Rasulullah SAW berijtihad, dia pasti dibangun di atas ilmu yang dia miliki. Kalau salah akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dengan hawa nafsu. Entah dapat wahyu langsung dari Allah atau melalui database ilmu yang sudah dia miliki, kemudian dia berijtihad. Kalau benar, maka dibiarkan oleh Allah. Kalau salah akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil." La akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhu al-watin.
Wa ma minkum min ahadin anhu hajizin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Muhammad ngarang-ngarang atas nama kami, ya. Kalau Muhammad ngarang atas nama kami, laqata'na minhu ba'dul aqawil, sebagian karangan, sebagian karangan, ya, hanya ngarang-ngarang sendiri. La akhadna minhu bil yamin, sungguh kami akan menyiksanya, akan mengazabnya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqata'na minhul watin." Kami akan potong urat jantungnya, ya. Itu kami akan bunuh dia. Ya. Jadi Nabi tidak mungkin ngarang-ngarang, ya. Kalau menyandarkan kepada Allah dengan Al-Quran maupun dengan Sunnah, nggak mungkin Nabi ngarang. Jadi apa yang dibawakan oleh Nabi SAW dalam Al-Quran maupun Sunnah, dua-duanya adalah hujjah, ya. Dua-duanya adalah bentuk wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tentang Sunnah dalam Al-Quran, misalnya Allah sebutkan dengan hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kaum mukminin, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus dari diri mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, Allah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Mengajarkan Alkitab maksudnya Al-Quran. Al-Quran. Al-hikmah adalah sunnah, sebagaimana ditafsirkan oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maksudnya adalah sunnah. Apalagi selain sunnah. Jadi Allah selain mewahyukan Al-Quran, dua-duanya wahyu, sunnah juga wahyu, hanya saja metodenya berbeda. Metodenya berbeda. Tapi Allah yang mengajarkan Nabi untuk memberi karunia kepada kaum ini dengan Nabi mengajarkan al-hikmah, itu sunnah. Demikian juga dalam surat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurna," kepada istri-istri Nabi, "ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira." Dalam surat Al-Ahzab kata Allah, wahai istri Nabi, wadhkurna, dan sebutkanlah ma yutla fi buyutikunna, yang dibaca di rumah-rumah kalian, yaitu bersama Nabi tentunya, di rumah-rumah kalian, rumah-rumah istri-istri Nabi. Min ayatillah, yaitu Al-Quran, ini Al-Quran, wal hikmah. Min ayatillah maksudnya Al-Quran, wal hikmah maksudnya sunnah. Ya. Maksudnya adalah sunnah. Ini Allah sebutkan tentang as-sunnah dalam Al-Quran, ya, bahwasanya sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA tentang terkait Al-Quran dan as-sunnah adalah wahyu Nabi SAW. Jadi kata beliau, banyak dalil yang mengabarkan tentang hadis-hadis Nabi SAW adalah wahyu. Nah, teman-teman semuanya, jadi pemikiran Bapak Panji Gumilang itu sangatlah menyimpang, ya, karena menolak hadis-hadis Nabi SAW dan mengambil Al-Quran akan tetapi ditafsirkan menurut isi kepalanya sendiri. Dan ini adalah penyimpangan yang nyata dan menyesatkan, ya. Nah, teman-teman semuanya, maka dari itu buat ibu bapak, ya, yang memondokkan anaknya ke Panji Gumilang, maka segeralah cabut, ya. Karena banyak penyimpangan yang ada di dalam pondok tersebut. Nah, teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan sedikit, ya, tentang masalah golongan ingkar sunnah ini. Jadi, golongan Al-Quraniyun bentuknya bermacam-macam.
Di Indonesia ada yang secara tegas memakai sebutan ingkarus sunnah untuk menyatakan bahwa pegangan satu-satunya adalah Al-Quran. Sebenarnya gerakan ingkar sunnah sudah lama muncul ke permukaan. Sejalan dengan munculnya firqah-firqah umat Islam dalam sejarah firqah yang dari segi waktu disebutkan oleh ulama sebagai yang muncul pertama kali di tengah umat Islam adalah kelompok Khawarij. Disusul kemudian dengan kemunculan Syiah. Keduanya muncul pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Hanya saja Syiah waktu itu masih sangat terselubung. Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kemudian, kelompok Khawarij sejak pertama kemunculannya merupakan sekelompok orang yang terkesan sangar, pemberani, dan tanpa basa-basi. Sedangkan Syiah adalah sekelompok orang yang terkenal sangat licik, salah satu akidahnya adalah menipu, yaitu akidah menipu. Mereka istilahkan dengan taqiyah. Namun, baik Khawarij maupun Syiah sama-sama jahat, kejam, dan bengis terhadap lawan-lawannya, khususnya terhadap ahlu sunnah dan tokoh-tokohnya. Bahkan Syiah lebih jahat lagi. Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, halaman 478, 479, 480. Kemudian ya, golongan ingkar sunnah itu ada di Indonesia dan tidak banyak yang bisa disampaikan tentang ingkar sunnah di Indonesia. Namun pada tahun 80-an dan sebelumnya pernah meledak ke permukaan sebuah gerakan ingkar sunnah dengan tokohnya antara lain Nazwar Samsu. Mereka mempunyai tata cara sholat sendiri ya. Sholat menurut mereka sama dengan zikir. Dengan demikian, jika sekelompok orang duduk dalam majelis ilmu, sudah mereka anggap melaksanakan sholat. Karena majelis ilmu merupakan majelis zikir. Ini tentu akibat pengingkaran mereka terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau akibat hawa nafsu dan kejahilan mereka, sebab di dalam Al-Quran, menurut mereka tidak terdapat tata cara sholat secara khusus. Nah, teman-teman semuanya, sama seperti yang ketika sholat Id itu ya, sholatnya renggang-renggang, padahal itu sudah tidak ada corona lagi ya. Kemudian wanita itu ada di depan, kemudian ada orang Kristen ya, orang non-Muslim. Dan Panji Gumilang ini juga alasannya dia itu mengambil dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa sholatnya itu renggang-renggang karena nanti biar nggak bau jengkol, bau pete atau apa gitu ya. Dan ini adalah jelas-jelas menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh untuk merapatkan shaf. Akan tetapi golongan ini mengambil ayat Al-Quran dengan secara serampangan, kemudian ditafsirkan menurut isi kepala sendiri. Nah hasilnya seperti itu ya, yaitu sholat renggang-renggang, wanita di depan, dan ini kan sudah mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dicek dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau Rasulullah SAW itu sudah menerangkan sholat yang terbaik lelaki ada di saf depan, ya, yang terbaik perempuan ada di saf belakang. Nah itu sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah golongan ingkar sunnah, yaitu Bapak Panji Gumilang. Mengingkari sunnah secara demikian berarti telah mengingkari wahyu Allah, dan itu adalah kufur ya, kufur ancamannya ya. Allah SWT telah berfirman yang artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Surat An-Nisa ya, ayat 59. Kemudian di ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3-4. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa aku telah diberi wahyu Al-Quran yang semisal Al-Quran, yakni sunnah. Datang bersamanya hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Hakim, dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Lihat al-hadis Hujjatun binafsihi fi al-aqaid wa ahkam Syekh Albani yang dibukukan oleh Muhammad Id al-Abbasi ad-Dar as-Salafiyah ya. Kemudian, jadi mereka adalah golongan orang yang sebenarnya menentang Al-Quranul Karim. Gerakan ini hingga kini masih ada, hanya suaranya tak begitu bergema. La haula wala quwata illa billah ya. Teman-teman semuanya, jadi saya yang tunjukkan itu bukan hoax ya, itu asli dari video Bapak Panji Gumilang ya, teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh
Panji Gumilang ini sangatlah berbahaya karena Bapak Panji Gumilang ini mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sunnah juga diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.